Suatu video yang saat ini viral dan melibatkan aktor Baim Wong dan seorang kakek bernama Suhud sontak membuat netizen tak henti-hentinya memberikan komentar terkait sifat Baim yang dinilai terlalu arogan saat memarahi seorang kakek bernama Suhud. Mengenai hal tersebut, seorang ulama pun turut memberikan tanggapannya terkait video Baim Wong yang viral sedang memarahi kakek-kakek, yang dimana dalam ajaran agama mengajarkan agar dapat bersikap dan bertindak sopan kepada orang yang lebih tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adab kepada orang yang lebih tua, apalagi kepada orang tua, itu kita harus memiliki etika dan juga attitude. Ketika kita menghadapi orang tua, seperti apa perkataannya? Ketika menghadapi anak muda, seperti apa? Jangan sampai kita membicarakan sesuatu kepada orang yang lebih tua akan membuat dia tersinggung. Sebab biasanya orang yang lebih tua akan mudah tersinggung. Ketika kita ada sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang kurang pas di hati kita terhadap apa yang dilakukan oleh orang tua itu, maka kita harus memberikan sikap dan juga perlakuan yang baik. Sebab kita menganggap bahwa orang yang lebih tua itu adalah sama dengan orang tua kita. Dan dalam menghadapi orang tua kita harus mempunyai akhlakul karimah, kata-kata yang baik, sikap yang baik, dan perbuatan yang baik. Jangan sampai hanya karena perbuatan atau kata-kata orang tua itu, kata-kata dari orang lain yang lebih tua itu, perbuatan dari orang lain yang lebih tua itu tidak sesuai dengan hati kita, lalu kita bisa seenaknya memperlakukan orang itu. Dan itu adalah sebuah kesalahan, itu adalah sebuah keburukan, bukan etika yang baik. Maka kita diwajibkan oleh Allah dan Rasulullah untuk menjaga akhlak kepada orang yang lebih tua. Laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam yu'aqqir kabirana. Bukan bagian dari umatku, kata baginda Nabi, orang yang tidak mengasihi anak yang lebih muda atau orang yang lebih muda dan yang tidak menghormati orang yang lebih tua. Jadi apapun perlakuan orang yang lebih tua kepada kita, selagi tidak membahayakan, maka kita harus memiliki etika, harus memiliki sikap dan juga akhlakul karimah. Jangan sampai kata-kata kita, perbuatan kita yang menghadapi orang tua yang tidak sesuai dengan keinginan kita, lalu perbuatan itu menyakiti hati orang tua, menyakiti hati orang yang lebih tua, menyakiti jiwa dari orang yang lebih tua. Maka kita harus memiliki etika, attitude untuk menghadapi orang tua atau orang yang lebih tua yang tidak sesuai dengan keinginan hati kita, agar orang itu tidak tersinggung sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu bagaimana jika ada seseorang yang memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan? Ada seseorang yang membantu orang lain untuk kepentingan konten, tidak ada masalah. Kebaikan mau diperlihatkan atau tidak, maka itu adalah bernilai di mata Allah dan bermanfaat di mata orang lain. Tapi yang jadi masalah, ketika kita membuat konten, memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, membantu orang lain, menolong orang lain, lalu kita menolak ada orang yang butuh bantuan, menolak ada orang yang meminta-minta, maka itu adalah sebuah kesalahan. Maka itu adalah sebuah kekeliruan yang pada akhirnya akan membuat sebuah kebencian dari orang yang tidak dia bantu. Karena banyak orang yang membuat konten, orang yang membuat YouTube, memberikan bantuan, memberikan pertolongan, karena memang ingin memberikan kepada orang yang membutuhkan. Lalu ada orang yang datang kepada orang tersebut, orang yang membuat konten tersebut, lalu dia menolak karena alasan sering meminta-minta, karena alasan harus bekerja. Maka itu adalah sebuah kesalahan dan kekeliruan yang besar, sehingga menyakiti hati orang yang dia tolak ketika dalam keadaan butuh itu. Apalagi kita, misalkan ada orang yang datang meminta bantuan, nguber-nguber kita, lalu kita menolak. Ternyata di depan orang itu ada beberapa orang yang dibantu, karena merasa bahwa orang yang bikin konten itu, datang orang tua yang meminta itu, si orang tua dianggap pengemis, dianggap sering meminta-minta, lalu dia ditolak oleh orang yang membuat konten itu, dan di depan orang tua yang meminta-minta itu diberikan oleh orang yang memberikan konten itu.
maka itu tidak elok, tidak pantas, dan tidak bagus untuk diperlihatkan. Apalagi kita sampai memaki-maki, apalagi sampai kita mengatakan hal yang buruk kepada orang yang meminta bagi, maka itu adalah sebuah hal yang sungguh dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita memberikan ucapan yang tidak baik terhadap orang yang meminta-minta. Lihat baginda Nabi, dia dicaci, dia dimaki, beliau dihina, dihujat, tetapi tetap memberikan bantuan dan kebaikan kepada orang-orang yang menghujat. Maka jadilah kita konten kreator yang baik, jadilah kita mempunyai konten YouTube yang baik, jadilah kita memberikan contoh yang baik terhadap konten-konten kita, agar tidak ada lagi orang yang tersakiti, orang yang terzolimi, apalagi sampai orang itu merasa memiliki hati yang terluka. Di dalam memperlakukan kebaikan kita, di dalam menolong orang, di dalam membantu orang lain, itu pun harus punya etika. Jangan sampai ketika ada orang yang kita tolong, beberapa orang yang kita ingin bantu, tetapi ada orang lain yang tidak merasa terbantu, apalagi kita cuekin di dalam membantu. Maka itu akan menyakiti hati mereka, maka itu akan melukai hati mereka, dan itu tidak diajarkan di dalam agama Islam. Maka ketika kita ingin menolong, ketika kita ingin membantu, kita melihat dulu, jangan sampai ada orang-orang di sekitarnya yang sama merasakan kesulitan, lalu dia tidak merasa terbantu, dan tetangga sebelahnya melihat dia dibantu. Kalau memang kita mau membantu dengan sesama, ada etika, ada adab, ada akhlak yang harus kita kedepankan. Oh, ini harus kita bantu, kita berikan. Kalau kita tidak mau membantu orang lain, tidak masalah. Yang penting kita tetap punya etika, yang penting kita tetap punya adab. Kita tolak pelan-pelan, kita tolak baik-baik, kita tolak dengan perkataan yang halus, sehingga tidak lagi menyakiti dan menyinggung hati perasaan. Jangankan kita tidak mau memberikan bantuan, kita membantu, kita menolong orang lain, lalu kita menyebut-nyebut kebaikan itu sehingga hati orang itu tersakiti, maka dilarang oleh Allah. Wala yatsba'uha adza. Jangan kita membantu orang lain lalu kita mengungkit-ungkit kebaikan itu. Apalagi kita membantu seseorang lalu ada orang lain yang tidak merasa dibantu. Ada dua orang yang dalam kesulitan memohon bantuan, meminta pertolongan, lalu salah satunya dibantu dan yang lain tidak. Maka itu adalah menyakiti hati orang lain yang tidak dibantu. Nah, ini akhlak dalam Islam. Bagaimana para sahabat membantu, dari orang-orang yang merasa kelaparan semuanya dibantu. Bagaimana Rasulullah melihat orang yang tidak punya makanan dikasih makanan oleh Rasulullah. Dan ini adalah akhlak dan adab yang dimiliki oleh agama Islam, sehingga kita penganutnya harus mempunyai jiwa untuk membantu. Wallahu fi auni al-abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa membantu orang di mana orang itu mau membantu saudaranya. Jadi kita harus beretika, mempunyai akhlak di dalam membantu orang lain, atau kita ingin menolak dari permintaan pertolongan orang lain agar tidak terjadi sakit hati kepada orang lain. Kejadian atas viralnya sebuah video yang melibatkan Baim Wong dan seorang kakek bernama Suhut sempat menimbulkan pertanyaan dari kebanyakan orang terkait kronologi kejadian yang sebenarnya. Maka dari itu kakek Suhut pun kini akhirnya buka suara terkait kronologi kejadian yang sebenarnya terjadi. Saya sesudah sholat Jumat di Masjid Jud Mutiah. Motor saya parkir dengan dagangan sabu saya taruh. Sesudah sholat Jumat itu sekitar jam 1 kurang seperempat, saya keluar dari masjid. Saya lihat ada motor melintas, motor gede itu bawaan. Ya. Mungkin dari rumah sakit Bunda, dari melihat istrinya mau melahirkan gitu, hari Jumat itu. Dan saya keluar terus lihat, nah itu Pak Baim tuh yang suka biasa ngasih dana ke orang-orang. Saya pikiran saya nih, udahlah. Udah pas lewat jauh juga itu antara rumah orang tuanya Baim sama Cetmutnya dekat gitu loh kan, dari Gondang dia Cikini itu dekat kan itu. Terus saya bilang pas saya udah kan ada mobil di Bunda melintas tuh. Nah disangkanya Pak Baim saya nyerempet mana mungkin motor jadul ya maksud itu nyerompet motor gede gitu loh.
Terus saya langsung dilihat, saya lihat belok, soalnya kan di Cikini jalannya gitu tuh, belok lagi, saya di luar tuh hotelnya, dekat hotel sebelahnya nggak taunya rumah bapaknya Pak Baim. Dan di situ saya bilang pada Baim, tolong bantu saya buat dana, saya kan dagang buku-buku rohani Islam, Rohis yang saya beli di Kebun Kacang 6. Ternyata ininya ismisnya salah Pak Baim. Langsung saya, kamu udah tua, minta gini-gini. Malah lihat tuh pada kerja tuh. Nah, saya juga diam aja kan. Oh, kok begini caranya? Saya bilang, kok dilihat ininya publik figurnya baik, kenapa ke saya begini gitu loh. Terus di situ ngeledek saya gitu loh. Ngasih duit ke ojol itu. Ada ojol berapa orang, saya kurang ini tuh. Saya diam aja, terus saya balik. Waduh, gimana? Kamu ngemis minta gini. Saya diam aja tuh, nggak banyak komentar saya. Selama 5-10 menit saya langsung mau balik, ternyata di belakang ada krunya Pak Baim gitu. Diambil saya tuh, makanya saya heran kok muka saya nggak di blur, langsung di itu, apa saya dibuat jadi konten sama dia apa gimana gitu. Saya diam aja, tapi jawab di iniannya dia lain, katanya bapak-bapak itu minta dan menyerempet motor saya, nggak masuk akal lah, motor gede gitu, saya motor tahun berapa itu. Disangkanya gini-gini, terus teriak-teriak di jalan, masa tahun Bapak Baim tadi, nggak mungkin lah. Kalau saya kan orang Muslim, nggak mungkin saya. Itu kronologisnya begitu Mbak. Nggak taunya 2 hari setelah kan, nggak taunya istrinya melahirkan Mbak Paula. Itu aja. Nah dia di ininya lain, makanya dia klarifikasi lagi. Saya balas lagi dengan klarifikasi, dengan segala sesuatunya saya serahkan ke Bapak Robi. Saya nggak kerja, saya udah pensiun dari tahun 2012, sudah pensiun total umur saya kan udah memasuki 70 tahun. Saya tuh emang dari Senin sampai Kamis itu saya menjajakan buku, dari saya beli, saya jajakan buku tuh ada yang per paket, karena di dalam masa pandemi ini kan agak sulit, orang mendingan beli makanan daripada beli buku. Nah itu saya tiap hari itu aja muter bawa buku. Jadi kadang-kadang saya bawa 5-6 buku-buku ya macam hadis, perjalanan Rasulullah, daftar nabi-nabi gitu. Masalah harga itu tergantung. Kalau buku-buku Muslim, buku-buku Quran itu ada yang 30, ada yang 35. Kalau satu paket itu kan 5 buku. Saya jual kadang-kadang 175. Tapi alhamdulillah begitu saya pulang dari rumah Pak Baim, buku saya ada yang beli di jalan, dipanggil. Karena saya tiap dari masjid saya pakai PC ini, dia bilang, Pak, sini Pak, buku apa Pak? Dilihat, udah saya bayar semua nih Pak. Dibayar itu sama dia. Saya bilang ini harganya ada 5 buku. Saya bilang ini harganya 975 Pak. Oh udah nih saya kasih 200 gitu. Waduh udah lama udah lama sekitar udah berapa bulan ya? Lama juga lah. Orang masa pandemi itu saya nggak mau jadiin anak-anak gitu, makanya saya cari sendiri. Anak-anak juga nggak tahu, anak kaget kok bisa begini Pak. Nggak ada yang tahu anak saya, baik yang nomor 3, nomor 2, saya nggak ada yang tahu. Nggak tahu, ada timnya dia gitu loh, ada berapa orang gitu loh. Terus udah, Bapak Baim langsung nutup itu gerbang, masukin motor sama mobil Alphard yang sama mobil anak buahnya mungkin ya, kan itu rumah bapaknya itu di Cikini itu kalau nggak salah. Temen jalannya saya jalan apa gitu, pokoknya dari tempat rumah sakit Bunda tuh keluar itu deket gitu. Lama juga bisa dilihat itu antara 5-10 menit lah, lama itu saya duduk aja nggak kok begini ya, waduh ini mungkin lagi naas atau apa, bukan rezeki saya, udah saya diam aja, saya ngalah lah, karena saya orang bawah nggak mungkin saya masa musuh saya lewat, nggak mungkin saya, udahlah. Viralnya sebuah video yang saat ini ramai diperbincangkan terkait sifat Baim yang dinilai tidak pantas dilakukan kepada kakek bernama Suhut sempat membuka kemungkinan bahwa Baim Wong bisa saja terjerat hukum karena dinilai merendahkan martabat seseorang. Namun, mengenai hal tersebut, anak dari kakek Suhut mengaku jika pihak keluarganya tak ingin memperpanjang masalah ini kerana hukum. Jadi tadi juga sempat ditanyakan juga oleh Mbak Nikita sama ada timnya juga, apakah mau dilapor atau tidak. Dari pihak kakek sebenarnya nggak mau sih memperpanjang ya untuk persoalan hukumnya, karena
ya itu tadi kakek bilang nggak mau panjang gitu. Ya udah akhirnya ya saya sebagai pendamping, kami sebagai pendamping menyampaikan apa yang kakek sampaikan, dan anaknya juga mungkin bisa ditanyakan langsung gitu, kenapa tidak mau melaporkan gitu. Ya jadi kami sebagai pihak keluarga gitu, saya sebagai anaknya, kami kan 3 orang menanggapi situasi bapak saya gitu di viral di videonya Baim. Saya sih pengennya clear aja gitu, nggak berpanjangan. Masalahnya kan proses peradilan ini kan panjang dan lama, dan saya juga merasa terganggu lah, kan? Saya kan terganggu atas masalah ini. Saya pengennya dia clear gitu, semuanya clear, nggak ada masalah lagi gitu. Itu aja sih. Menyenangkan sekali ya, sebagai public figure kok begitu gitu, sedangkan saya orang tua. Kalau dibilang baik-baik kan nggak apa-apa, Pak. Oh saya nggak mau beli, saya gini-gini, saya lagi sibuk, kan enak itu. Tapi langsung wah saya terus begini ya, diam saya di motor. Malah ngeledek saya, ya itu bagi-bagian duit ke ojol itu, ada berapa orang itu saya nggak tahu. Saya nggak mau lihat, saya duduk aja. Tentu saja sih kalau memang mereka ada niatan untuk diselesaikan untuk secara keluarga, nggak ada masalah sih. Pengennya sih emang itu aja gitu, biar semua clear gitu, nggak berpanjangan aja kasus ini. Siapa sekarang? Apa sekarang belum ada sampai sekarang. Itu harapan saya dengan keluarga, pengen di take down gitu, biar maksudnya nggak berpanjangan aja gitu. Pengen saya sih seperti itu. Itu pasti ya, namanya anak ya, pasti anak bela orang tuanya. Cuma saya kan mikir ini kan di perspektif Mbak Imam juga, mungkin situasinya waktu itu dia sedang capek juga, mungkin setelah kelahiran anaknya atau bagaimana gitu, mungkin capek bercampur aduk marah atau gimana ya kan, mungkin nggak ketepasan gitu. Cuman yang saya sesalkan kenapa langsung di up gitu, di up ke ke YouTube, dia dibikin konten itu yang saya sesalkan, kok nggak di blur gitu kan kalau emang gitu. Sampai teman-teman saya pada tanya, itu bokap lu ikut syuting atau apa tuh? Itu prank apa enggak sih bang? Saya nggak tahu video apanya. Saya tahunya dari teman saya, WA semua tuh, itu ada bapak lu kata dia itu coba lihat dulu. Saya nggak tahu, saya lagi di jalan ya, lagi di jalan kan. Saya bawa buka, oh iya benar. Nah saya waktu posisi saya dibilangin video itu saya nggak tahu. Itu yang tahu temen ngebilangin. Langsung saya telepon karena itu kan bapak lagi di Cilengsi kan, jenguk kakak yang sakit stroke. Ya saya sih via by phone aja waktu itu, konfirmasi kita benar. Cuma waktu kejadian sempat ngomong gitu, cuman udah ketemu sama Mas Baim, cuman dia nggak bilang kalau dia bakal dimarahin gitu. Saya juga kaget juga, karena kan orang tua saya ini kan nggak bisa dibilangin ya. Dia cuma bilang katanya pada di rumah aku capek kan, badan pada sakit, sebenarnya nyari duit, masih bisa nyari duit, ya udah setelah deh. Akhirnya saya tahu dia nyari duit, saya tahu dia saya tahunya dia itu belanja buku gitu, emang udah ada langganannya gitu, jadi nggak mungkin nawarkan ke sembarang orang. Ada yang pesan, bawa, selesai. Yang kagetnya kok kenapa dia berani-beranian ngejar Mas Baim gitu. Mungkin dia kan juga sering lihat TV, konten-konten Baim, masih orangnya kan baik kan. Nggak tahu, mungkin timingnya aja kurang pas atau bagaimana. Akhirnya kejadian itu seperti itu. Setelah pihak kakek Suhut mengaku tak ingin memperpanjang permasalahan tersebut ke jalur hukum, kini sebuah pergerakan pun justru dilakukan yang akan mengirimkan surat untuk Komnas HAM agar turut mengamati kasus antara Baim Wong dan kakek Suhut. Terkait Komnas, karena ini kan delik aduan ya Pak ya, kami nunggu dari Pak Suhut sendiri bagaimana tindak lanjutnya kan gitu. Kalau masalah terkait dengan keviralan video itu ya kami akan mencoba kirim surat bahwa ini ada permasalahan seperti di masyarakat supaya Komnas HAM juga mencermati atau mengamati. Beliau masih mempertimbangkan 1-2 hari ini kalau musyawarah keluarga bila mana nanti membutuhkan dia akan menghubungi Perkumpulan Anti Diskriminasi Indonesia untuk memberikan pendampingan. Terkait kontennya Baim Wong, kami tadi kan sudah diskusi dan koordinasi sama Pak Suhut ya kan, sepenuhnya kami serahkan kepada Pak Suhut. Terkait hal itu belum ada keputusan. Kalau kondisinya sih dalam acara dalam kami lihat sih agak sakit ya, kurang enak badan dan trauma juga dengan kejadian dan viralnya tersebut. Kalau unsur pidananya jelas karena di situ ada
kami nilai ya ada unsur pidananya di mana di situ menyerang harkat martabat seseorang dan mengatakan pengemis kan gitu. Itu juga ada unsur pidananya di 310, 315 KUHP juga jelas, dan bisa juga sih sebenarnya di Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1 menyerang harkat martabat seseorang, mentransformasikan elektronik kan gitu di media publik kan gitu. Pak Suhut ini beliau itu seorang pedagang buku-buku keagamaan, terus sama seperti yang dia ambil dari dari agen di Tanah Abang. Nah,